Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Mukti Bowo, NIM 1902431, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas B, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitriatus Salihah, SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Ada beberapa fase atau masa sejarah daripada hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Yang masa pertama itu masa kerjaan, yang masa kedua itu sebelum Indonesia merdeka atau masa penjajahan. Di antaranya ada dua negara, yaitu pertama Belanda dan negara Jepang. Masa yang ketiga atau fase yang ketiga itu setelah Indonesia merdeka, yaitu terdiri dari pertama ada masa orde lama, orde baru, dan reformasi. Masuk pada masa yang pertama, yaitu masa kerajaan. Awal mula adanya hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa fase jika kita lihat pada abad 120 sebelum Masehi. Setelah memasuki abad Masehi, ketika sudah mulai berdiri suatu kerajaan di Indonesia, hubungan kerja dilakukan berdasarkan perbudakan. Seperti saat zaman kerajaan Hindia Belanda. Pada zaman ini terdapat suatu sistem pengkastaan seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Parya, di mana kasta Sudra merupakan kasta paling rendah. Golongan Sudra dan Parya ini menjadi budak dari kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Mereka hanya menjalankan kewajibannya, sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan. Kemudian dalam menjalankan roda perekonomian di daerah kekuasaannya, para bangsawan menjalankan usaha agraris atau pertanian yang dilaksanakan oleh para tuan tanah, di mana para tuan tanah memerintahkan petani penggarap untuk bercocok tanam sesuai dengan apa yang diperintahkan para tuan tanah. Hasil dari pertanian yang dijalankan petani penggarap diberikan sepenuhnya kepada tuan tanah, dan sebagai upah atas kerja petani penggarap hanya diberikan sedikit hasil tani yang dapat menghidupinya sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup yang sangat sederhana. Dan mereka diberi lokasi tempat tinggal di sekitar tanah garapan yang sebenarnya tanpa disadari petani juga dijadikan sebagai penjaga tanah dan garapannya tersebut. Masuk pada masa sebelum Indonesia merdeka. Yang pertama ada masa Belanda, negara Belanda. Di masa ini tidak untuk seluruh daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada saat itu masih ada wilayah kekuasaan raja di daerah yang memiliki kedaulatan penuh atas daerahnya. Pada masa penjajahan, Belanda meliputi masa pendudukan Inggris, yakni masa kerja rodi dan masa punal santi. Kerja rodi atau kerja paksa yang sangat dikenal atau banyak orang yang mengetahui hal ini pada masa Belanda, dengan tujuan untuk melancarkan usahanya dalam mengeruk keuntungan dari rempah-rempah dan perkebunan, dilangsungkan guna kepentingan politik imperialismenya. Pembangunan sarana prasarana dilakukan dengan rodi. Contohnya Hendrik William Daendels menerapkan kerja paksa atau kerja rodi untuk pembangunan jalan dari Anyer ke Panalukan, Banyuwangi. Negara yang selanjutnya ada negara Jepang, masa Jepang. Pada masa kependudukan Jepang dimulai tanggal 12 Maret 1942. Pemerintahan militer Jepang membagi 3 daerah pendudukan, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera, yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia bagian timur. Politik hukum pada masa penjajahan Jepang diterapkan untuk memuaskan diri bagaimana dapat mempertahankan diri dari serangan sekutu, serta menguras habis kekayaan Indonesia untuk keperluan perang Asia Timur Raya. Pada masa ini diterapkan sistem kerja yang dikenal dengan Romusa dan Kinrohoshi. Romusa sendiri merupakan tenaga-tenaga sukarela, akan tetapi kenyataannya adalah kerja paksa yang dikerahkan dari Pulau Jawa dan penduduk setempat, yang didatangkan ke Riau sekitar 100.000 orang. Sementara Kinrohoshi adalah mereka yang dipekerjakan dalam jangka waktu yang pendek. Romusa ini memiliki tujuan, yaitu untuk kepentingan suatu kerajaan atau kelompok untuk pembangunan apa yang diinginkan oleh raja. Parahnya lagi, pada zaman penjajahan Jepang,
Pekerja rumusnya ini apabila lamban, lemas, malas-malasan dalam melakukan pekerjaan akan dihukum, apalagi tidak melakukan pekerjaan. Sesudah kemerdekaan Indonesia, masalah perburuhan lebih diperhatikan, yaitu dengan adanya Pancakerida Hukum Perburuhan, yang menurut Profesor Iman Supomo meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan dan perhamban. Yang kedua, membebaskan penduduk Indonesia dari rodi atau kerja paksa. Yang ketiga, membebaskan buruh Indonesia dari rasa takut akan kehilangan pekerjaan secara semena-mena. Yang keempat, memberikan kedudukan hukum yang seimbang, bukan berarti dalam tanda kutip seimbang, bukan sama, kepada buruh dan memberi penghidupan yang layak bagi buruh. Kemudian fase setelah Indonesia merdeka. Yang pertama ada masa Orde Lama. Orde Lama atau masa pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Soekarno dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Pada masa ini tidak banyak terdapat kebijaksanaan tentang ketenagakerjaan, mengingat masa itu adalah masa mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dari jajahan Hindia Belanda. Di bidang hukum ketenagakerjaan, pemerintah membuat produk hukum sebagian besar dengan cara menerjemahkan peraturan Hindia Belanda yang dianggap sesuai dengan alam kemerdekaan atau dengan mengadakan perbaikan dan penyesuaian. Meskipun demikian, produk hukum di masa pemerintahan Soekarno justru lebih menunjukkan adanya penerapan teori perundang-undangan yang baik. Hukum yang baik atau peraturan yang baik yaitu hukum yang baik apabila berlaku sampai dengan 40 sampai atau 50 tahun yang akan mendatang. Masuk masa selanjutnya yaitu masa Orde Baru. Selanjutnya masa Orba atau masa pemerintahan Bapak Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa Orde Baru, keadaan Indonesia sudah lebih baik. Politik hukum ditekankan pada pembangunan ekonomi. Kesejahteraan nasional akan cepat terwujud apabila pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan suksesnya pembangunan ekonomi, maka ditetapkanlah Repelita. Sayangnya, sejalan dengan berjalannya waktu, dalih pembangunan ekonomi akhirnya menjurus pada tindakan penguasa yang sewenang-wenang. Sebagai contoh, pengerahan TKI ke luar negeri pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu berdasarkan Pasal 2 TAP MPRS nomor 28 MPRS RI 1966, yaitu segera dibentuk undang-undang perburuhan mengenai penempatan tenaga kerja. Kedudukan buruh semakin lemah dengan dalih hubungan industrial Pancasila. Hak buruh dikebiri dengan hanya dapat mendirikan satu serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau yang biasa disingkat dengan SPSI. Serta apabila ada masalah hubungan industrial menjikan dapat dibantu oleh militer, sebagaimana diatur dalam Permenaker nomor 342 tahun 1986. Kasus yang sangat membutuhkan perhatian hingga saat ini adalah terbunuhnya aktivis buruh Marsinah di Sidoarjo. Masa selanjutnya yaitu masa reformasi. Yang pertama, pemerintahan B.J. Habibie. Di masa pemerintahan B.J. Habibie, sebagai reaksi adanya reformasi dengan mundurnya Soeharto, politik hukum di bidang ketenagakerjaan ditekankan pada peningkatan kepercayaan luar negeri kepada Indonesia bahwa Indonesia dapat mengatasi problema negaranya sendiri tanpa menindas hak asasi manusia, serta mempunyai andil besar dalam melaksanaan demokrasi Indonesia. Karena tekanan dari luar negeri, maka Indonesia dengan terpaksa meratifikasi konvensi nomor 182 concerning the implement action to abolish and to eliminate the worst form of child labor, atau tindakan segera untuk menghapus dan mengurangi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 8 Maret tahun 2000. Dengan ratifikasi tersebut dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah Indonesia mengakui telah memperlakukan dengan sangat buruk pekerja anak. Selain itu, di masa ini tahanan politik banyak yang dibebaskan. Selanjutnya masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur.
Di masa pemerintahan Presiden RI Gus Dur, politik hukum ketenagakerjaan tampaknya meneruskan B.J. Habibie dengan penerapan demokrasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih belum matang untuk berdemokrasi, sehingga dengan sangat banyaknya jumlah serikat pekerja di Indonesia justru membuat hubungan industrial semakin buruk. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ia menciptakan musuh monumental dan beliaulah yang menggiring persatuan tersebut. Ketegangan dianggap menjadi kemesraan setelah keresahan itu terlewati. Selanjutnya ada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Perkembangan ketenagakerjaan hampir tidak tampak gebrakannya. Justru yang terlihat adalah banyaknya kasus ketenagakerjaan yang mengambang dan kurang mendapat perhatian. Politik hukum Megawati yang dapat dirasakan langsung dampaknya setelah tragedi bom Bali di dunia ketenagakerjaan adalah banyaknya hari libur. Dampak negatif bom Bali sangat terasa pada perekonomian bangsa. Investor asing banyak yang meninggalkan Indonesia karena tidak terjaminnya keamanan negara, ditambah lagi tragedi bom Marriott. Hal ini ternyata berakibat pada politik hukum ketenagakerjaan Megawati, yaitu memulihkan sektor pariwisata sebagai inti dari peningkatan perekonomian bangsa. Masa selanjutnya yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa di masa pemerintahan SBY yaitu sejak tahun 2004 hingga sekarang tampaknya ada sedikit perubahan di bidang ketenagakerjaan. Ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya tekad yang baik belum dapat diikuti oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang sudah terlanjur korup dan tidak amanah di segala aspek kehidupan. Masa yang terakhir yaitu masa pemerintahan Bapak Joko Widodo yang sampai sekarang masih menjabat. Pada masa pemerintahan Bapak Jokowi telah mencetuskan dan menerbitkan beberapa peraturan mengenai perburuhan. Di antaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang pengupahan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dan Omnibus Law yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Dari beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi, justru lebih banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para buruh di Indonesia, terutama yang sempat menjadi perbincangan hangat di Indonesia, yaitu persoalan Undang-Undang Cipta Kerja yang disinyalir akan mempermudah seluruh para buruh di Indonesia. Akan tetapi kenyataan di lapangannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster. Bidang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat dalam klaster ketiga. Sejumlah materi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing, pengurangan pemutusan hubungan kerja, serta jam kerja direvisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Serta jam kerja disusun dengan metode Omnibus Law untuk mengganti 1203 pasal dalam 76 undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Bahwa terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini menunjukkan telah ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi. Saat ini pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbarui hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu legal policy yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.